pengambilan TKU Bantaran nih Kak. Kan itu kan kayak di gedung peninggalan Belanda Di kayak gedung kosong berarti iya, ya. gedung kosong kayak Wow. pabrik apa gitu Kak. Wah, Wah, di sana nyari rasanya, wah gimana gitu Kak. oh iya. Pas saya cek sama kakak-kakaknya sama Pak Wahyudi juga, itu ada kejadian. Entah itu Pak Wahyudi kan bawa botol apa gitu. Hmm. Itu moro-moro botolnya jatuh terus kan itu kan Pak Wahyudi ditutup rapat loh Pak. Itu kebuka. Jadi akhirnya ya wis. Alah, cara katanya Kak Dardiri, alah biasa ngono. Kulo nggih jane yo. Gemeter jane opo iki bener. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Hari ini spesial banget dalam rangka HUT Pramuka ke-61 di tahun 2022 ini. Bintang tamu kita kali ini spesial, yaitu Ketua Pramuka Man4 Banyuwangi, Pradana Nafis. Ya, Assalamualaikum Kak Nafis. Waalaikumsalam Kak. Beserta teman setianya. Ini dia Kak Ropik. Kak Rofik. Di balik layar. Assalamualaikum Kak Ropik. Terima kasih. Semangat banget hari ini. Oh, semangat dong Kak. Anak Pramuka pasti semangat. Ya, semangat Kak. Oke. Kalau ngomongin Pramuka, Iya, sampai sejak kapan ikut Pramuka? kalau ikut Pramuka Kak, itu sebenarnya sudah dari SMP Kak. SMP kelas 1 itu sudah ikut Pramuka. Kelas 1, kelas 2 itu ikut Pramuka. Itu juga dulu pernah nyalon pengen jadi DG Kak ya. Oke, waktu SMP. Ya, waktu SMP. Tapi alhasil saya nggak keterima Kak. Terus habis itu kayak Pramuka itu nyapa Pramuka rasa jadi DG ya, gitu kan. Jadi kayak itu Pramuka sudah males. Terus kelas 3-nya kebentur sama virus corona itu Kak. Akhirnya vakum sama sampai beberapa tahun. Ya kan ilmu Pramuka sudah lupa kayak gitu. Tapi akhirnya waktu masuk ke Alia, teman coba lagi. Ya itu saya sama Kak Rofik ikut Pramuka itu pas kelas 1 semester akhir ya. Itu saya diajak sama dulu Pradana yang Duran saya. Yang angkatan kemarin. Seniormu. Senior saya. Itu Kak namanya Kak Rijal juga anak pondok sama saya. Jadi saya diajak, ayo ikut Jaba. Kalau Diman kan latihannya Pramuka ini namanya Jaba Kak. Calon Bantara gitu. Jadi ternyata Kak Nafis ini anak pesantren. Iya, anak pesantren. Ngikut kegiatan Pramuka. Nggak kebentur waktunya. Gimana? Itu kadang dia juga mikir, Pramuka kok durung di pondoknya, acara pondoknya ngaji kayak gitu, setoran gitu Kak. Jadinya kayak kita tuh harus benar-benar bisa mengatur waktu Kak gitu. Ini bagian pondok, ini bagian untuk sekolah, untuk Pramuka gitu. Kalau sama Kak Ropik ini teman satu SMP sejak SMP atau gimana? Enggak Kak. Saya sama Kak Ropik itu beda SMP. Kalau saya SMP dulu SMP-nya di SMP Amanatullah Jajak. Kalau Kak Ropik sendiri itu lulusan mana Kak? Minta 78 MTS ya, MTS Minta 78. Berarti ketemunya waktu ikut Pramuka. Iya, di pondok juga. Sama. Sama. Jadi temanya kali ini anak Pramuka dari pesantren. Luar biasa. Terus kalau ngomongin Pramuka, emang apa yang menjadikan daya tarik Kak Rofik, Kak Nafis ikut Pramuka? Yang pertama sih ikut Pramuka tuh cari pengalaman Kak, pengalaman baru, terus teman baru. Kemudian ya ilmu-ilmu dalam Pramuka juga kan bisa lebih tahu mendalam lagi. Kalau kita ikut Jaba, kita kan bisa mengulangi lagi materi yang dari SMP belum kita dapat gitu Kak. Ya, gitu. Selain itu juga bisa menambah relasi, Aku dulu juga anak Pramuka. Jadi waktu itu aku pendiam banget waktu aku masuk awal malah. Aku juga alumni kan, alumni. Waktu itu aku pendiam, pemalu. Habis itu aku diajak temanku ikut Pramuka. Akhirnya sekarang jadi kayak gini. Jadi kayak tukang narsis, gak punya malu. Jadi ada sebuah dampak positif ketika kita mengikuti organisasi, khususnya Pramuka, karena di Pramuka sendiri kita diajarkan keberanian, disiplin, tanggung jawab seperti itu ya. Ini yang mungkin sedikit gambaran buat Sobat DPP. Pramuka itu kayaknya kok semi militer. Zaman saya dulu kayak gitu, keras gitu. Kalau sekarang
Generasi sekarang gimana? Generasi saya kan itu kan masih kalau masih saya dulu Jaba itu kan latihannya kan masih dalam cangkup virus corona loh Kak. Jadi ya latihannya itu ya nggak sekeras temen gitu. Makanya ya standar lah gitu Kak. Ya tahu dibentak terus dihukum. Kalau dihukum ya paling hukuman yang ringan-ringan cuman suruh push up berapa kali gitu 15 kali lah minimal paling itu maksimal Pak. Itu hal yang biasa ya di pramuka. Dan bukan sesuatu yang kok kejam enggak ya? Mboten lah. Wajar. Oke. Tapi selama di pramuka sendiri ada nggak sih kayak kan teman-teman ini pengurusnya toh? Pengurus. Ada nggak dari anggota yang sampai komplain kok sampai seketat gini, sedisiplin ini ada nggak yang pernah curhat gitu? Kalau masalah itu enggak Kak. Enggak pernah ada suara-suara gitu yang gitu sampai pramuka kok kurang ini. Buatan enten. Oke. Nah, ini ngomongin pramuka kan sampai sama Rofik juga pakai atribut lengkap nih. Bisa dikit kali dikenalin ini apa aja aku udah lupa ya. Apa aja ini? Atributnya. Saya pakai topi pramuka. Ini punyanya Aman atau memang umumnya? Umum punya. Oh, gitu ya. Dan ini ada ring. Ini kan warnanya kuning. Menandakan tingkatan Kak. Kan kalau di pramuka itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu siaga Kak. Siaga itu biasanya itu anak SD atau MI Kak. Itu umur 7 tahun sampai 10 tahun. Itu kalau ininya ringnya warnanya hijau. Biasanya lihat Kak biasanya hijau. Terus pindah ke SMP itu tingkatannya penggalang. Kalau penggalang itu warnanya merah. Ya, merah. Terus sekarang saya ini yang saya pakai ini warnanya kuning, itu namanya penegak. Terus kalau seumuran Kakak, umurnya berapa Kak? 29. 29 Mas. Terus umuran 20 sampai 25 itu namanya Pandega. Tapi bagi yang mereka ngikutin. Iya, yang masih ngikutin. Oke. Kalau udah nggak ngikutin ya udah ya. Aku terakhir berarti sampai ini yang kuning. Penegak. Kelaksana. Oh iya ya. Kalian ini belum menempuh ke Laksana? Belum Kak. Kan sama pembinanya kemarin dibilangin gini. Kak, nanti mau lanjut ke Laksana enggak? Wah, saya bilangnya kalau saya mau aja Kak. Terus mari ngono dari teman-teman piye rek tak takoni. Mau ning Laksana mboten ngono. Kayak wis gak nutut keturune ngono. Karena saya sudah kelas 3 kebentur sama ujian terus siap-siapan ujian iku. Tapi kalau ngomongin ini apa kenaikan jenjang dari Bantara ke Laksana itu ujiannya apa sih? Ya. Pernah tahu nggak Rofik atau Penabis? Itu penilaian Kak. Ya saya sama tadi bilang kita tuh dites SKU. Oke, ada SKU-nya ya. Oke. Lihat ya. Monggo. Ini SKU. Jadi ini syarat kecakapan umum untuk bisa anak-anak pramuka ya, golongan penegak. Oke. Jadi harus selesai ini. Akan ada penilaiannya. Poin-poinnya ya. Poin-poinnya itu harus selesai. Kalau nggak selesai ya nggak bisa Bantara gitu. Oh gitu. Ya ini siapa yang udah pernah beberapa kali ngisi ya? Ini ngisinya ke seniornya atau ke guru? Ke pembinanya. Pembina. Dari pembinanya. Kalau sekarang pembinanya siapa? Pak Wahyudi, Bu Femi sama Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan. Oh, aku kalau waktu aku itu Pak Wahyudi, masih Pak Wahyudi sama Pak Kodim. Dulu masih ada. Sekarang udah pensiun paling ya. Yang masih ya cuman Pak Wahyudi itu Pak. Oke, masih beliau sangat semangat banget ya. Semangat dalam pramuka. Jadi pramuka. Berlina juga dulu aku gitu. Oke. Jadi ini intinya ngisinya ke internal demand ya, ke pembina-pembina. Kalau ke senior nggak ada? Seniornya nggak ada Kak. Ini kegiatan anak-anak pramuka demand sendiri kolaborasi nggak dengan di luar? Dengan mungkin SMA lain atau? Itu ya Kak. Kalau itu kan ya gimana Kak, angkatan corona gitu kan. Oh iya. Pramuka. Ya. Bisa ketemu teman-teman. Oh iya. Nggak bisa, Kak. Berarti kelas 1 kelas 2 kalian kegiatannya online pramukanya. Gimana? Bukan online. Iya, kita latihan. Oh. Ya cuma berapa bulan ya? Ya cuman berapa tuh? 3 bulanan ya. 3 bulanan sudah jadi. Lah, terus kan kalian kelas 1 masih Covid rame, kelas 2 juga. Lu kok sekarang jadi pengurus, jadi ketua, sama juga jadi pengurus ini gimana ceritanya? Siapa yang milih? Gimana? Nah, ini
Nah, Jadi pengurus itu gimana ceritanya? dulu kan pas sudah jadi Bantara Kak ya. Itu kan pemilihan pradana-pradani. Ya, ini kan ada 3 kandidat. Yang pertama itu saya sama Kak Rofik juga. Ini juga saingan dulu bener. Sama teman saya juga. Namanya Kak Ijul. Satu-satu lagi. Aduh misi-misi ya. Misi-misi sama Kak Ijul. Sebelumnya dipilih sama Kak Rijal itu, lah saya kok jadi kandidat. Kok iso aku ngomong akhirnya ya kalau tatakne mawon, akhirnya ya sama teman-teman juga mungkin saya dipercayai Kak ya. Suaranya sama Kak Ropi itu sudah jauh Kak. Oh saya tuh mayoritas Kak. Yang milih semua saya. Saya kok aku. Gini Kak, dia kayak apa ya? Curang. Misi-misinya kataman. Benar-benar itu anggota Bantara. Anak santri semua. Jadinya tidak yang paling pilih. Oh iya. Pilih Nafis. Ini pramuka remaja masjid. Lah wong pemilih hak suaranya. Wah jadi anggota-anggotanya mayoritas anak podoan juga dan kenal sama Nafis. Ya wes ya dukung nggak Nafis gitu begini. Jadi sedikit popularitas membantu untuk mendongkrak ya gitu ya. Nah, terus akhirnya kan terpilih tuh. Ya terpilih. Apa yang menjadi target dari seorang Kak Nafis sebagai pradana? Target saya tuh kalau bisa kayak memajukan pramuka di Manpat Banyuwangi lebih. Maksudnya jangan sampai kalah saing sama sekolah-sekolah lain gitu Kak. Terus menciptakan generasi-generasi pramuka yang berlandasan Pancasila sama Undang-Undang Dasar gitu Kak. Termasuk mungkin nanti nilai-nilai kepesantrenan dimasukkan ya. Soalnya jarang loh. Kata penting. Lu penting. Seangkatanku dulu sampai ada adekku mungkin belum pernah ada yang anak pramuka kataman gitu enggak ada. Mungkin nanti hut pramuka dibuat acara kataman santunan yatim piatu atau apa gitu ya. Nah jadi merubah sebuah stigma dari pramuka itu kejam kayak militer terlalu keras sebagainya bisa dirubah menjadi mindsetnya lebih humanis, lebih soft gitu ya. Oke, ini ngomongin tema HUT pramuka ke-61. Sekarang aku kemarin tadi aku ngeliat di berita sedikit cari bocoran. Untuk aku ngutip dari ini detik.com aku lihat 14 Agustus besok itu HUT pramuka ke-61. Nah, temanya mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Menurut Pradana Nafis, ini apa makna atau hal yang bisa kita mungkin teman-teman sobat DBP ambil dari tema HUT pramuka ke-61 tahun ini? Bicara tentang pramuka Kak, untuk itu apa namanya? Temanya. Kita jangan sampai lupa pramuka itu apa sih? Pramuka Praja Muda Karana yang artinya orang muda yang berkarya. Nah, jadi menyusun tema dari membangun ketangguhan bangsa ya itu Kak, kita harus berinovasi, berpikir luas agar kita tuh tidak kalah saing lah sama pramuka-pramuka di luar Kak ya. Jadi kita harus bisa membanggakan pramuka kita sendiri. Jadi seperti itu Kak. Kalau ngomongin nanti rekrutmen anggota lagi kan sekarang udah ada siswa baru. Loh ini kan sudah mulai bergeser nih. Besok Sabtu sudah pemilihan lagi nih. Waduh, sedih tuh tadi. Kurang seminggu. lagi. Kurang beberapa hari lagi pemilu. Pelantikan lagi ya. Apa ini ngomongin regenerasi. Ini apa yang sudah dilakukan terkait rekrutmen? Sudah dapat atau masih? Alhamdulillah Kak, rekrutmen kemarin calon cabanya ada 50 satuan Kak. Wow. Banyak lah itu mayoritas ya. Kalau di ekstra itu pramuka paling rame atau? Paling rame. Yang sekarang itu dari Pak Wahyudi infonya pramuka kan ekstra wajib lah setiap sekolah. Ya, jadinya semuanya itu harus ikut pramuka. Itu masih direncanakan sama yang kelas 1 wajib ikut. Kelas 1 ya semuanya Kak. Kelas 1 2 mungkin. Kelas 1 2 3. Wow. Kan ekstra wajib Kak. Kalau aku dulu itu wajib tapi yang kelas 1 lah. Habis itu kalau waktu itu sedikit cerita ini. Waktu kelas 1 aku sih aktif terus ya. Ada beberapa teman-teman di kelas yang nggak aktif habis itu sama seniornya di hari Senin
kan biasanya hari Jumat Sabtu latihan. Kalau nggak Jumat di Sabtu. Hari yang kan di absen. Ketika hari Senin itu nanti senior pramuka ini keliling. Yang nggak ikut. Yang nggak ikut kan, dicek. Habis itu dihukum. Iya kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kayaknya apa namanya hal-hal seperti ini yang membuat mungkin teman-teman jadi jerah. Dia nggak mau lagi bolos. Sebenarnya apa yang membuat mereka kalau dari segi mungkin sebagai seorang siswa juga, Nafis melihat teman-teman yang nggak mau ikut itu kenapa sih kira-kira? Mungkin Kak kan pramuka kok dipandang gimana gitu ya. Ya dari Kakak bilang tadi kayak kejam gitu ya. Kayak dididik sama kayak militer. Jadi teman-teman tuh kayak mikirnya alah nyapa pramuka kesel. Pramuka gampang diseneni, gampang dihukum lah kayak gitu mikirnya kadang. Panas. Iya. Panas mesti. Pramuka nggak boleh takut panas berarti, nggak boleh takut kotor. Oh iya. Jadi mungkin itu ya yang bisa. Tapi sebenarnya tidak masalah juga ya. Masalah sebenarnya. Hal seperti itu. Dan pramuka itu seru kok Kak. Dapat pengalaman baru. Ya itulah Kak. Pernah ikut nggak event lomba antara apa? Baik kecamatan atau tingkat Banyuwangi? Belum pernah Kak. Belum pernah ya. Tapi apa sih namanya yang lomba pramuka itu? LT. Itu tingkat apa? Itu tingkat SMP MTS. Oh. Kadang saya sama Kak Rawit ditunjuk untuk ngelatih, Kak. Oke. Kemarin dapat info dari Kak Dewi, itu saya sama Kak Rawit sama Kak Dewi diundang di MTS 2. Itu disuruh ngelatih untuk persiapan LT niku, LT di Blok Agung Kak. Tanggal 26. Oh berarti kalau untuk yang SMP itu pelatihnya dari SMA ya? Ambil bantarannya ya? Oke. Enak nggak jadi seorang pelatih? Gimana? Pusing. Ini pelatih ada adik SMP pusing. Pusing Kak. Apa yang? Pusing, sabar Kak. Kan ngadepin bocil-bocil Kak. Dibilangin susah, kandani ngene. Kok nyepelekne ngoten niku. Kita harus sabar ya, kudu telaten lah gitu Kak. Kalau di pramuka sendiri materi yang sulit untuk diajarkan itu apa? Terkait apa? PBB, tongkat tali temali atau? Kalau si pengalamannya teman-teman. PBB ya. PBB niku kan butuh bagus gitu Pak, harus kompak gitu. Kompakan satu. Harus kompak. Terus aba-abanya belok kanan, belok kiri, terus balik kanan juga gitu. Kan harus kompak. Jadi untuk beberapa materi itu memang ada butuh treatment khusus, kesabaran, ketelatenan itu. Oke, terus kalau ngomongin ini harapan, kan ini mau lengser besok ini bentar lagi. Harapannya apa untuk calon pengurus ke depannya? Ini saya bilang itu calon kandidat pradananya. Oke, nih. Tetap semangat, majukan pramuka di Manpat harus lebih baik lagi, harus lebih baik dari angkatan saya Kak Roto sama Kak saya sendiri. Itu harus lebih baik lagi, harus maju. Kalau bisa kalau ikut lomba harus menang ya gitu Kak. Harus itu membawa nama gugus depan Manpat Banyuwangi. Oh iya, ini ya. Dulu aku lupa nama gugus depannya. Kalau sekarang apa namanya? Gugus depannya Damarulan Kencono Wungu ya. Yang Damarulan itu untuk yang laki-laki, yang Kencono Wungu untuk yang perempuan gitu Kak. Kayaknya punya aku dulu kayak gitu deh. Nama-nama apa ya? Nama-nama wayang itu ya. Entah apa aku lupa. Oh itu. Kalau ngomongin event kegiatan di internal tim kalau cewek apa namanya? Tim komunitas cewek. Pradani kan sama timnya itu ya apa? Enggak terpisah sih. Jadi anggota pramuka gitu ya berarti. Pengurus pramuka yang perempuan. Anggota atau pengurus cewek sama cowok itu eventnya satu. Program kerjanya. Program kerjanya satu. Ini Kak, kalau struktur itu memang ada, tapi itu bergerak bersama. Oke. Makanya kan ada pradani itu ternyata hanya untuk struktural pengurusan saja, tapi event kegiatannya bareng. Kerja semua gitu. Pusing bersama. Kalau mungkin kenangan yang pernah terngiang kegiatan di pramuka apa? Dari banyak kalau saya itu dari pertama dari Caba. Ini kan mau pelantikan Bantara Kak. Itu pas
di belakangnya Pak sama Kak Rizal juga kalau kita dikumpulkan kan. Itu kan dinasihati sama ya juga dibentak-bentak juga. Oke. Dan itu pas saya itu sama Kak Rizal tuh gitu. Terus bareng ngono, ya pangan nih. Godhong ngono Pak. Daun jeruk suruh makan. Tak makan rasanya pedes. Nah, ya itu pengalaman pertama. Terus yang kedua pas saat pelantikan calon Bantara yang bawahan saya itu kan di Sumber Jambe Sarongan. Oke, Itu kan tempatnya mistis gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah mboten enten kejadian sing ngoten-ngoten niku. Ya itu yang pas seru itu pas pengambilan TKU Bantara nih Kak. Kan itu kan kayak di gedung peninggalan Belanda kayak gedung kosong berarti ya? Gedung kosong kayak pabrik apa gitu kan. Di sana rasanya wah gimana gitu Kak. Pas saya cek sama kakak-kakaknya sama Pak Wahyudi juga itu ada kejadian. Entah itu Pak Wahyudi kan bawa botol apa gitu. Itu moro-moro botolnya jatuh terus kan itu kan Pak Wahyudi ditutup rapat loh Pak. Itu kebuka. Jadi akhirnya ya alah cara katanya Kak Dardiri alah biasa ngono. Kulo nggih jane yo gemeter jane iki gitu Kak. Ya mungkin pengalamannya ya masih banyak tapi kalau diceritakan kayak bisa kan. Aku tuh jadi ingat waktu aku ngambil Bantara ini, ngambil bed ini, itu aku di kuburan. Di kuburan. Jadi di kuburan. Jadi ininya nih ditaruh di bawahnya, kadang di atas rumputnya gitu. Lah terus sama seniornya dikerjain dia bawa tulang-tulangan di lab IPA kan ada toh kerangka itu dibawa ditaruh. Lah aku waktu malam kan gelap malam nggak boleh bawa senter. Aku ambil tulang, pikir itu tulang di dalam kubur itu, pikirku tulang yang dari kubur muncul ke atas. Ternyata itu dikerjanya senior kayak gitu. Jadi ya berani nggak berani kayak gitu tuh. Jadi ada sebuah kewas-wasan gitu loh mau maju apa enggak mau ngambil dari kakak-kakaknya ini ada tantangan tersendiri menjaga pos-posnya ini. Nah itu pos bayangan ada pos gitu ya ngeri. Jadi memang di pramuka itu kita diajarkan berani mental berani. Terus kemudian mungkin kita harus ketika contoh kita mau nempuh Bantara, kita ketika pengen sesuatu tujuan kita tercapai, kita harus berani menghadapi rintangan, halangan yang mungkin yang akan kita hadapi demi mendapatkan sebuah apa namanya kayak gini TKU kayak gini ya. Jadi itu sedikit pesan jadi agar kita anak muda ya jangan cengeng lah artinya ayo kita berani untuk butuh proses untuk bisa menempuh apa yang kita inginkan. Oke, terus kalau harapannya nanti setelah lulus setelah selesai dari pengurus ini bagaimana? Udah nggak jabat lagi atau? Ya mungkin kalau senior itu kadang masih bimbing lah untuk adik-adiknya. Oke, masih tetap gitu. Kontrol ya selama masih diman ya. Hanya kayak ini kurang gini masih dibilangin kayak gitu. Kalau ini apa namanya itu yang di luar di luar pramukaman kan kayak ada ini loh. Saka itu saka itu wajib diikuti gak sih? Ya, kayak itu kalau saka itu minate gantung minat. Kalau minat mau ikut saka apa, saka Bayangkara atau saka tadi bisa Kak. Kenapa sih ikut saka apa? Enggak ikut. Itu kan masih gimana Kak? Iya lupa tuh. Saya mau ikut saka Bayangkara Kak. Oke, Bayangkara. Tapi ada teman saya Kak Dela sama Kak Romi itu ikut saka Bayangkara. Kalau kepengennya misalnya pengen aja meskipun udah nggak bisa kali ya. Kalau dari Ropek apa pengennya? Bayangkara ya. Bayangkara itu di bawah naungan ini ya. Polisi. Ada beberapa sih ayo. Tahu nggak? Ada berapa saka? Bayangkara. Wirakartika. Angkatan Darat. Yang laut Bahari apa? Bahari guys, Saka Bahari. Saka Bahari. Bakti Husada. Itu. Aku sedikit tahu. Oh, zamanku dulu masih ngetren kalau ikut pramuka nggak ikut saka itu kurang bergengsi gitu loh. Jadi ada syaratnya. Dulu, Kak. Jadi mungkin nanti kan sekarang
corona udah landai nih, udah mulai kayak udah nggak ada lagi ya. Jadi nanti kalau bisa ini adik-adik pengurus besok ini wajib ikut saka. Jadi nanti bisa berkumpul sama anak-anak pengurus pramuka yang lain gitu tuh ya. Kemarin juga ada info dari Kak Wahyu sih Kak. Mau ngelanjutin ke Laksana nggak gitu. Oke. Kayaknya ya nggak bisa gitu. Akhirnya saya menuntut untuk adik kelas saya yang sekarang kudu Laksana. Iya. Karena harus, gitu. Kakak-kakaknya dulu mau Laksana nggak bisa karena ada pandemi. Ini kelas. Oh berarti kalau udah lulus MAN nempuh Laksana nggak bisa ya? Langsung ke Pandega berarti ya? Oke. Tapi habis ini teman-teman mau lanjut kuliah atau kalau dari Nafis? Kalau dari saya inginnya ya Kak, kalau mau ya ikut ke angkatan. Oke. Kalau enggak itu ya lanjutin di Mondok aja Kak. Kalau Robik? Ya, kalau saya ya enggak, kalau enggak kuliah ya ke pondok. Nah, iya. Kan cantik gitu. Oh iya. Rugi lah. Emang ini ya? Betul-betul. Mindsetnya teman-teman pramuka itu kalau ikut pramuka sebagai awal pengembelengan, habis itu ini ya mau ikut angkatan punya gitu. Kalau nggak polisi ya itu tadi tentara gitu. Dan itu sesuatu yang bagus sebenarnya ya sebagai awal pembentukan mental, karena di pramuka kan sedikit diajarkan kayak semi militernya itu toh. Oke. Mungkin ini sedikit doa atau mungkin harapan untuk teman-teman pramuka seluruh Indonesia dari seorang Nafis ya. Monggo. Untuk saya sendiri pribadi, untuk teman-teman semua di pramuka di Indonesia mungkin tetap semangat latihannya. Ayo jadikan pramuka di Indonesia pramuka yang terkenal, maksudnya di luar negeri. Oh ini jadi gini pramuka Indonesia yang berkualitas, terus anaknya kreatif semua, bisa menciptakan hal-hal baru juga kayak gitu Kak. Mungkin itu aja. Mungkin dari Kak Robek mau nambahin? Ya sering-sering aja kalau berpikiran itu kalau pramuka jangan kayak takut panas sih. Kalau pramuka itu ya memang harus panas. Harus fisik juga. Fisiknya harus bagus. Dan nggak boleh acak lemah, cengeng bahasanya ya. Nggak boleh cengeng, harus fisiknya dijaga tetap fit. Terima kasih intinya untuk Kak Nafis, Kak Rofik udah mau menyempatkan hadir di podcast Suara DPP dalam rangka HUT Pramuka ke-61. Semoga untuk adik-adik pramuka semuanya bisa sukses, bisa mengembangkan passionnya, bakatnya dan cita-citanya. Sedikit ada kenang-kenangan dari tim kreatif buat Kak Nafis sama Kak Rofik. Dari podcast Suara DPP dan BS Eko, semoga bisa diterima. Makasih Kak. Sama-sama. Buat teman-teman sobat DPP yang mungkin sekarang udah masuk SMA, bingung belum mau milih ekstra apa, jangan lupa bisa coba gabung di Ekstra Pramuka karena banyak pengalaman, banyak hal-hal menarik yang bisa didapat di Ekstra Pramuka ya Kak ya. Buat Kak Nafis, Kak Rofik, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan buat teman-teman semua, see you next time, bye bye.